Zaman dulu, para ilmuwan dan peneliti melakukan eksperimen yang kadang terdengar gila. Ada yang menghidupkan bagian tubuh hewan, mengurung orang berhari-hari, sampai mencoba hal berbahaya demi membuktikan teori. Tapi justru dari eksperimen-eksperimen unik itulah banyak penemuan besar lahir. Eksperimen bayi tanpa bahasa, ambisi kejam seorang kaisar. Abad ke-13, seorang penguasa kuat, Frederick II Holy Roman Emperor, memiliki pertanyaan aneh. Jika seorang bayi tidak pernah diajari berbicara, bahasa apa yang akan ia gunakan secara alami? Untuk menjawabnya, ia melakukan eksperimen yang kini dianggap salah satu yang paling gelap dalam sejarah. Beberapa bayi diambil dan dirawat oleh pengasuh. Mereka diberi makan, dijaga kebersihannya, dipastikan tetap hidup. Tapi ada satu aturan kejam. Tidak boleh ada yang berbicara kepada mereka. Tidak boleh ada sentuhan kasih sayang, tidak boleh ada pelukan. Tujuannya, mencegah pengaruh bahasa apapun agar muncul bahasa asli manusia. Namun hasilnya tragis. Menurut catatan sejarah abad pertengahan, bayi-bayi itu tidak berkembang normal. Mereka gagal membentuk kemampuan sosial dan sebagian besar meninggal di usia sangat muda. Eksperimen itu tidak membuktikan bahasa surgawi, ia justru membuktikan sesuatu yang jauh lebih penting. Manusia tidak bisa tumbuh tanpa interaksi sosial, kasih sayang, dan cinta. Eksperimen penjara Stanford, bagaimana kekuasaan mengubah perilaku manusia. Tahun 1971, di ruang bawah tanah Stanford University, psikolog Philip Zimbardo melakukan eksperimen yang terdengar sederhana. 24 mahasiswa sehat dipilih. Mereka dibagi secara acak, 12 jadi tahanan, 12 jadi sipir. Ini hanya simulasi penjara, tidak ada kriminal sungguhan. Tahanan ditangkap seperti penjahat asli, diborgol, difoto, diberi nomor. Nama mereka dihapus. Sipir diberi seragam, tongkat, dan kacamata hitam. Mereka hanya diberi satu instruksi, jaga ketertiban. Tidak ada perintah untuk menyiksa. Namun dalam 48 jam, situasi berubah drastis. Sipir mulai membangunkan tahanan tengah malam, memaksa push up, memberi hukuman kolektif, mengisolasi yang melawan. Tahanan mulai stres berat. Ada yang menangis, ada yang mengalami serangan panik. Satu peserta mengalami breakdown mental dan harus dikeluarkan lebih awal. Yang mengejutkan, para sipir terlihat menikmati kekuasaan itu. Eksperimen yang direncanakan 14 hari dihentikan di hari ke-6 karena dianggap terlalu berbahaya. Pertanyaan besarnya bukan hanya tentang mereka, tapi tentang kita. Seberapa cepat peran dan kekuasaan bisa mengubah manusia? Kalau kamu berada di posisi sipir, apa kamu yakin akan tetap sama? Eksperimen MK Ultra, proyek rahasia CIA untuk mengendalikan pikiran. Tahun 1950-an, di masa Perang Dingin, Central Intelligence Agency menjalankan proyek rahasia bernama MK Ultra. Tujuannya ekstrim, mencari cara mengendalikan pikiran manusia. Mereka menguji hipnosis, isolasi, dan satu zat yang saat itu dianggap kunci, LSD. LSD atau lysergic acid diethylamide adalah obat psikedelik kuat yang mengubah persepsi, emosi, dan cara seseorang melihat realitas. Efeknya bisa membuat orang berhalusinasi, merasa euforia atau justru paranoia dan ketakutan ekstrim. Banyak subjek percobaan diberi LSD tanpa persetujuan mereka. Salah satu kasus paling terkenal adalah Frank Olson, ilmuwan yang tanpa sepengetahuannya diberi LSD. Beberapa hari kemudian, ia jatuh dari jendela dan meninggal dunia. Kasusnya masih kontroversial. Apakah itu murni bunuh diri atau ada sesuatu yang disembunyikan? Program ini berjalan bertahun-tahun secara rahasia. Banyak dokumen dihancurkan sebelum publik mengetahui skalanya. Ketika terungkap pada 1970-an, dunia terkejut. MK Ultra menjadi salah satu skandal eksperimen manusia paling gelap dalam sejarah modern. Eksperimen Monster Study. Tahun 1939, di University of Iowa, seorang peneliti bernama Wendell Johnson melakukan studi tentang gagap. Eksperimen ini melibatkan 22 anak. Mereka dibagi dua kelompok. Kelompok pertama diberi pujian saat berbicara, diberi kepercayaan diri, didukung secara positif. Kelompok kedua mengalami hal sebaliknya. Mereka diberi kritik keras, dikatakan bahwa cara bicara mereka salah. Diperingatkan terus-menerus bahwa mereka akan menjadi gagap. Padahal, sebagian dari mereka sebenarnya tidak memiliki gangguan bicara. Hasilnya mengejutkan dan tragis. Beberapa anak yang awalnya berbicara normal mulai menunjukkan kecemasan. Mereka menjadi ragu-ragu saat berbicara, takut salah, menarik diri secara sosial. Eksperimen ini kemudian dijuluki Monster Study karena dianggap tidak etis dan merusak psikologis anak-anak. Tidak ada kekerasan fisik, tidak ada obat berbahaya, hanya kata-kata. Namun kata-kata itu cukup untuk membentuk rasa takut dan meninggalkan dampak jangka panjang. Pelajarannya sederhana tapi mengerikan. Apa yang kita katakan pada anak-anak bisa membentuk siapa mereka di masa depan.
Eksperimen kepala anjing Soviet. Tahun 1950-an, di Uni Soviet, sekelompok ilmuwan melakukan eksperimen yang terdengar seperti fiksi horor. Dipimpin oleh ahli bedah bernama Vladimir Demihov, mereka mencoba menjawab satu pertanyaan ekstrim. Bisakah bagian tubuh tetap hidup jika dialiri darah secara buatan? Dalam salah satu eksperimen paling kontroversial, kepala anjing dipisahkan dari tubuhnya, lalu disambungkan ke mesin sirkulasi darah buatan. Dan hasilnya mengejutkan. Selama beberapa waktu, kepala itu masih menunjukkan tanda kehidupan. Ia berkedip, merespon suara, bahkan mencoba menjilat saat diberi makanan meski tidak bisa menelannya. Secara teknis, jantung dan paru-paru buatan memompa darah beroksigen ke otak, menjaga fungsi saraf tetap aktif untuk sementara. Eksperimen ini tidak bertujuan menciptakan makhluk dua kepala seperti di film, tetapi untuk mengembangkan teknik transplantasi organ dan bedah jantung. Namun, dunia terkejut. Bagi sebagian orang, ini adalah terobosan medis. Bagi yang lain, ini melewati batas kemanusiaan. Eksperimen Demihov memang membantu perkembangan transplantasi modern, tapi ia juga meninggalkan satu pertanyaan besar. Sampai sejauh mana sains boleh melangkah melewati batas etika dan moral?